the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1757. Apa? Bermimpilah. Gordon merengut mendengarnya. Gordon sudah yakin bahwa Iwan dan yang lainnya bukan dari keluarga Gumelar. Tidak mungkin dia akan menandatangani kontrak. Sedangkan untuk berlutut dan meminta maaf kepada Ratna itu bahkan lebih mustahil. Keluarga Hughes adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Mereka kalah dari keluarga Gumelar dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Namun praktis tidak ada bandingannya di luar itu. Sebagai menantu keluarga Hughes, Gordon adalah eksistensi yang sangat mulia. Selain itu, Ratna adalah mantan pacarnya. Ratna berasal dari latar belakang yang tidak penting, jadi tidak mungkin Gordon berlutut dan meminta maaf kepada Ratna. Tidak mungkin Gordon menyetujui sesuatu yang akan mempermalukan dan merusak reputasi seperti itu. Saya kira Anda bersikeras untuk menjadi keras kepala, bahkan saat menghadapi kematian. Anda yang meminta ini ya, karena kamu tidak mau meminta maaf, maka kamu bisa melupakan kakimu itu. Wajah Iwan menjadi dingin. Ada kilatan membunuh yang tajam di matanya. Hei bocah, jangan gegabah. Saya peringatkan kamu ya. Keluarga Hughes adalah keluarga besar di wilayah selatan. Kami memiliki pakar di mana-mana. Jika kamu bahkan berani menaruh hati sehelai pun padaku, kami akan memastikan untuk tidak pernah melepaskanmu. Gordon berteriak dengan marah. Memikirkan tentang keluarga Hughes, Gordon tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Dengan kekuatan dan pengaruh keluarga Hughes yang mengesankan, Gordon tidak berpikir bahwa Iwan akan berani melakukan apapun padanya. Iwan akan bunuh diri jika melakukan hal itu. Aku tidak tahu apakah keluarga Hughes akan melepaskanku atau tidak, tapi aku tidak berencana melepaskanmu kali ini. Iwan pun tertawa. Iwan mengangkat kakinya dan bersiap menginjak kaki Gordon. Kali ini Iwan datang ke grup Hughes untuk menandatangani kontrak karena Agus menyiapkan segalanya. Dengan Agus dan keluarga Gumelar di belakangnya serta posisinya di penjaga naga platinum, tidak mungkin Iwan takut dengan ancaman Gordon. Bahkan jika masalahnya menjadi lebih serius, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dibubarkannya kolaborasi tersebut. Lagi pula, tidak mungkin keluarga Hughes menjadi satu-satunya distributor di wilayah selatan. Jika Mustika Ratu tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Hughes, maka Iwan dapat mencari distributor lain untuk diajak bekerja sama. Namun dengan hubungannya dengan Ratna, tidak mungkin Iwan membiarkan siapapun menghina Ratna seperti itu. Bahkan jika hal itu akhirnya merusak kontrak ini, Iwan akan tetap mencari keadilan untuk Ratna. Berhenti, dua teriakan tiba-tiba terdengar. Tepat setelah itu, dua pria berusia 40 tahun menyerbu masuk dengan kekuatan yang angkuh. Mereka menghentikan Iwan melakukan apapun pada Gordon tepat waktu. Jelas sekali bahwa itu adalah bala bantuan yang didapat kedua eksekutif tersebut dan berasal dari keluarga Hughes yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di perusahaan. Tahap alam Augana merasakan energi sejati yang luar biasa datang dari kedua pria itu. Iwan pun menyipitkan matanya, langsung merasakan betapa kuatnya mereka. Keduanya cukup kuat, salah satunya berada di tahap awal alam Augana, sementara yang lainnya bahkan lebih kuat. Sudah di tahap menengah alam Augana, namanya Norin dan Nolan.
Kalian datang tepat waktu, selamatkan aku. Gordon merasa sangat gembira melihat kedua pria itu muncul. Setelah itu Gordon buru-buru bergegas seolah-olah dia telah diselamatkan. Tetapi Gordon dengan cepat dihentikan oleh Iwan. Bab 1758. Hei bocah, beraninya kamu bertindak sombong di wilayah keluarga Hughes. Aku memperingatkanmu ya, biarkan dia pergi sekarang juga atau kami akan menahan diri. Norrin dan Nolan berteriak dengan marah, ekspresi mereka sangat mematikan. Kau mengharapkan aku melepaskannya? Bukannya aku tidak bisa. Iwan pun memikirkannya dan melepaskan Gordon. Kedua ahli di tahap alam Augana dari keluarga Hughes cukuplah kuat. Meskipun itu bukanlah ancaman bagi Iwan, itu tetap tidak mudah. Iwan berencana membiarkan Gordon pergi sekarang dan lihat apa yang akan terjadi. Itu, Norrin dan Nolan sama-sama tercengang. Mereka bertukar ekspresi terkejut satu sama yang lain. Jelas sekali bahwa mereka berdua tidak pernah menyangka Iwan akan melepaskan Gordon. Itu benar-benar mengejutkan mereka hanya karena kejutannya saja. Tentu saja bukan hanya mereka saja yang tercengang. Gordon juga demikian. Gordon tidak menyangka bahwa Iwan akan melepaskannya begitu saja. Gordon merasa seperti sedang bermimpi. Di saat berikutnya seolah Gordon khawatir Iwan akan menyesalinya. Dia pun bergegas dan berlari ke sisi mereka. Baiklah, aku akhirnya aman. Gordon pun merayakannya, akhirnya bernafas lega. Gordon tahu betapa kuatnya mereka berdua. Mereka berdua berada di tahap alam Augana. Dengan mereka berdua bersamanya, Gordon merasa jauh lebih percaya diri. Nolan, orang ini baru saja menyakitiku. Cepat tangkap dia supaya aku bisa memberinya pelajaran dan pembalasan dendam. Gordon langsung berkata dengan penuh kebencian. Ya, keduanya mengakui perintah tersebut dan bersiap menyerang Iwan. Tunggu, saya hanya membiarkan dia pergi berdasarkan apa yang kalian katakan. Apakah kalian berencana menyerangku sekarang? Iwan berkata dengan tidak senang. Itu, Norrin dan Nolan terkejut. Mereka merasa sulit untuk mengatakan apapun. Seperti yang dikatakan Iwan, Iwan telah melepaskan Gordon dengan mudah dan tidak melakukan apapun. Jika mereka menyerang Iwan setelah itu tidaklah terhormat. Nolan, jangan dengarkan dia. Dia mencoba menimbulkan masalah di perusahaan kita dan bahkan melukai saya. Dia tidak bisa dimaafkan, bahkan jika dia melepaskanku. Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan. Gordon berkata sambil mencibir. Ya, kau benar. Hei bocah, kamu berani membuat masalah di wilayah keluarga Hughes? Anda harus membayar harga untuk hal itu, kata Nolan dengan serius. Apakah kalian mencoba menggunakan kekuatanmu sekarang? Iwan merasa frustasi. Jadi, bagaimana jika iya? Bukankah tadi kamu bilang kamu akan mematahkan kakiku? Sekarang saya akan menunjukkan padamu kaki siapa yang akan patah. Pergi dan lumpuhkan orang ini, beri makan kakinya untuk anjing. Gordon tertawa sambil berkata, melemparkan kembali kata-kata Iwan. Baik tuan, Norrin dan Nolan menjawab sambil berjalan mendekat. Nolan, kamu tidak perlu melakukan apapun, aku lebih dari cukup untuk menghadapi orang seperti ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Norrin berkata dengan santai. Meskipun Norrin tidak tahu seberapa kuat Iwan, hanya Yuda dan Roni yang telah mencapai tahap alam Augana di antara generasi muda di wilayah selatan. Yang lainnya semuanya berada di bawah level itu. Karena Norrin sudah berada di tahap awal alam Augana, tidak mungkin dia diancam oleh Iwan. Ya baiklah, Nolan pun mengangguk. Norrin dan Nolan masih generasi kedua, mereka lebih tua daripada Iwan. Jika mereka bekerja sama untuk menangani Iwan, itu akan sangat tidak terhormat. Selain itu, seseorang yang remeh seperti Iwan tidak layak untuk mereka bekerja sama.
bab 1759. Karena keluarga Hughes tidak akan bersikap terhormat, maka tidak ada alasan bagi Iwan untuk menahan diri. Iwan berencana melepaskan kekuatan penuhnya dan menimbulkan keputusasaan pada musuh-musuhnya. Dasar anak nakal yang sombong. Norrin dan Nolan sangat marah dengan sikap Iwan saat mendengar itu. Bocah, kamu harus membayar harga atas kesombongan masa mudamu. Akan kutunjukkan padamu betapa bodohnya kau menjadikan musuh keluarga Hughes. Ambil ini, Norrin berteriak dengan marah. Setelah itu Norrin tidak membuang waktu untuk menyerang ke depan dengan cepat melepaskan kekuatannya ke arah Iwan. Kamu baru saja berada di tahap awal alam Augana, tapi kamu berbicara dengan sangat arogan. Ketahuilah tempatmu. Iwan pun mendengus. Iwan pun melesat ke depan dan menyerang dengan kekuatan luar biasa tepat pada serangan Norrin. Bocah, kaulah yang tidak tahu tempatmu. Norrin mencibir dengan ekspresi jijik. Karena Iwan menggunakan energi spiritual, Norrin tidak bisa merasakan apa kekuatan Iwan. Namun seiring bertambahnya usia Iwan, jelas baginya bahwa Iwan tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Namun Iwan berusaha menghadapinya secara langsung. Itu bisa dibilang tindakan bunuh diri. Tentu saja, Norrin bukan satu-satunya orang yang berpikiran seperti itu. Gordon dan Nolan sama-sama memandang Iwan seolah-olah dia hanyalah kotoran. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa Iwan akan mampu menerima serangan Norrin kecuali keajaiban terjadi. Namun sebelum mereka sempat memikirkannya dengan baik, sesuatu yang mengejutkan mereka dan Norrin terjadi. Bang! Dengan benturan keras, serangan Norrin menembus energi spiritual Iwan dan langsung mengenai tubuh Iwan. Iwan pun bergerak dan menggunakan pelindung dada kaisar untuk menerima sisa serangan. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan ganda dan energi sejati pada level awal tahap alam Mugana melonjak dari tinjunya dengan cepat menyerang Norrin. Ledakan, Norrin tidak mampu melakukan pembelaan. Tubuhnya segera dikirim terbang oleh Iwan, terbanting ke dinding dan jatuh ke tanah. Saat Norrin jatuh ke tanah, ada rasa sakit yang luar biasa di sekitar dadanya. Norrin pun memuntahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam. Untungnya, Iwan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Iwan hanya menggunakan kekuatan di tahap awal alam Mugana. Atau Norrin tidak akan terluka begitu saja oleh serangan itu. Norrin kalah? Bagaimana ini mungkin? Gordon dan Nolan sama-sama terkejut melihat pemandangan itu. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Keduanya tahu bahwa Norrin sudah berada di tahap awal alam Augana. Levelnya mungkin tidak terlalu tinggi di antara generasi kedua, tapi Norrin seharusnya berada pada level di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di antara generasi muda, di luar para jenius yang sangat langka seperti Yuda dan Roni. Namun mereka tidak pernah menyangka seseorang semuda dan sekecil Iwan berhasil mengalahkan Norrin. Iwan bahkan melukai Norrin dalam satu pukulan saja. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Jelas sekali betapa terkejutnya mereka.